Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamna min ladunna 'ilma. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah curahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala wa qalilum min ibadiyasy syakur. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Semoga Allah meridhai, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidada la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada 6 yang menghancurkan, yang merusak amal-amal ibadah manusia. Kenapa bisa rusak? Padahal seseorang rajinnya luar biasa. Tahajud tak pernah ditinggalkan, duha tak pernah ditinggalkan, Senin Kemis puasa terus, kemudian sedekah, infak, zakat pun tak pernah terlewatkan. Namun kenapa muncul amal-amal itu bisa hancur musnah, bahkan hilang sama sekali? Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighalu bi uyubil khalq. Yang membuat amal-amal itu hancur berkeping-keping. Pertama, orang sibuk mengurus keburukan orang lain. Orang sibuk
menjelek-jelekkan orang, memfitnah, menggibah. Ini yang pertama yang akan menghancurkan amal-amal kita. Di era modern, di era globalisasi ini, fitnah tak terbendung, gibah merajalela, diksi-diksi yang mencemarkan nama orang terus bermunculan. Ini yang membuat amal-amal kita menjadi hancur. Makanya jauh-jauh hari Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalimat ini ditujukan kepada kita segenap orang-orang yang beriman untuk senantiasa hati-hati ketika ada berita, ada orang datang membawa informasi. Dalam ayat ini khususnya disebut oleh Allah orang fasik. Dalam Al-Quran ada beberapa nama sebutan disebut oleh Allah. Ada fasik, ada munafik, ada musyrik, ada kafir, ada muslim, ada mukmin. Siapa orang fasik itu? Mereka mengaku beragama. Mereka mengaku beragama. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi pekerjaannya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dia senang membuli orang lain, senang memfitnah, mencemarkan nama baik orang. Maka itulah yang disebut oleh Allah fasik. Ini yang berbahaya. Makanya Allah memberikan warning kepada kita. Hati-hati dengan kedatangan orang ini. Apabila datang orang fasik membawa berita, maka tolong, kata Allah, di cross check, di screening berita itu, supaya tidak menimbulkan penyesalan, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kericuhan, kegaduhan, bahkan berujung kebentrokan. Ini yang Allah ingatkan kita 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan. Maka tentang informasi-informasi, berita-berita hoak, pencemaran nama baik itu bermunculan di mana-mana. Nah, kata Nabi, ketika kita selalu mengorek kekurangan orang lain, tidak pernah tahu kekurangan kita, tidak pernah mau tahu tentang kejelekan kita, tidak pernah mau tahu tentang aib kita, ini yang akan bisa menghancurkan semua amal-amal ibadah kita. Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, hisaplah dirimu sebelum menghisap orang lain. Teliti dirimu sebelum meneliti orang lain. Tengok dosa-dosamu sebelum melihat dosanya orang lain. Ungkapan dalam tata bahasa disebutkan, semut di seberang lautan tampak oleh mata, gajah dipeluk di depan mata tidak tampak. Apa maknanya? Dosa-dosa orang, kesalahan orang jauh kita koreksi, tetapi kesalahan kita sebesar gajah, sebesar pilar masjid, tidak pernah kita ingin tahu. Kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Kita merasa lebih suci daripada orang lain. Kita merasa lebih lebih soleh daripada orang lain. Nauzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Bahaya. Amal yang kita bangun siang dan malam bisa menjadi buih, bisa menjadi kook, bahkan seperti air di daun talas. Dia bisa tidak kelihatan. Ini yang berbahaya. Istighalu bi uyubil khalq, sibuk mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain. Tidak ada kita yang sempurna manusia, pasti kita punya kekurangan. Punya kekurangan, kelebihan, kulli syai'in maziyah. Masing-masing kita punya kelebihan, punya kekurangan. Kalaupun ada kekurangan orang lain, kita kemudian tidak menyebarkan aibnya. Sebatas kita mengingatkan. Karena di dalam Al-Quran yang diperintahkan Allah itu bukan menyebar aib.
akan tetapi mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ada 3 konteks kalimat ini. Yang pertama, wa tawasau bil haq. Ayat ini dijawab di dalam surat Al-Mujadalah. Bagaimana dalam konteks kita mengingatkan orang di dalam kebenaran. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia, serulah manusia, tenaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan apa? Yang pertama dengan hikmah, lalu yang kedua dengan mau'izatil hasanah, dan yang ketiga dengan perdebatan, cara berdebat yang baik. Yang pertama, ketika kita mengajak, mengingatkan orang dengan hikmah, ada dasar-dasar kita. Kata ulama menafsirkan kata hikmah ini ilmu pengetahuan. Kita punya dalil dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma' qiyas para sahabat. Ketika kita ada orang-orang yang kebetulan dalam secara agama, dalam tinjauan agama, kemudian ada saudara kita yang salah, ada saudara kita yang keliru, maka kata Allah, ajak mereka ke jalan Tuhan, perbaiki dia, bukan kemudian menyebar di medsos. Kewajiban kita mengingatkan, bukan mencela, bukan menggunjing, apalagi membuat narasi-narasi yang tidak benar, diksi-diksi kata orang sekarang. Maka Allah mengajak kita menuntun orang itu dengan hikmah. Kata hikmah itu banyak di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah terjawab ayat ini, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Kemudian ayat ini terjawab di dalam surat Luqman, wa laqad atayna luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kembali kepada hikmah, itulah ilmu pengetahuan. Mengajak orang dengan ilmu pengetahuan, dasar kita kuat, dalilnya kuat, baik dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Kemudian para ulama, pendapat-pendapat para ulama yang tidak bertentangan dengan syar'i, itu cara kita. Oh, ini salah berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, berdasarkan kaidah usul fiqh, ada kaidah masailul fiqh. Baru kita selamatkan orang dengan cara seperti itu. Lalu yang kedua, dengan mau'izatil hasanah, kita mengingatkan orang dengan bukan menyumpah, bukan menghina, bukan merendahkan, tapi dengan ucapan yang baik. Oh, semeton ini keliru, ini yang benar, ini tuntunannya. Jangan kemudian kita mencaci-caci, mengingatkan orang, marah-marah. Jangan. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Islam mengajarkan kita dengan mau'izatil hasanah. Kemudian kalau ada perdebatan, kalau ada silang sengketa, ada perbedaan dari sudut pandang, pemahaman, pendapat, maka kalau terjadi perdebatan itu, kata Allah menjawab, wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan cara terbaik, sehingga akan lahir solusi, akan lahir kemanfaatan, bukan yang lahir mafsadat, bukan yang lahir kericuhan, bukan yang lahir itu adalah perpecahan, tapi maslahah yang akan terjadi jikalau kita mengingatkan dengan cara seperti itu. Lalu kemudian ayat ini terjawab di dalam surat Al-Imran. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang? Maka yang pertama harus lapang dada dulu. Selama hati kita masih sumpah, selama hati kita masih sempit, akan sulit menerima kebaikan orang lain, akan sulit menerima kebenaran orang lain, akan sulit menerima wejangan-wejangan orang lain. Tapi kalau dada kita baik, hati kita jernih, bening, maka dari manapun nasihat-nasihat itu akan kita terima dengan baik. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Dalam sebuah riwayat lain,
Nabi mengingatkan kita, la ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk jikalau mengajarkan kita suatu kemaksiatan, jikalau mengajarkan kita suatu yang bertentangan dengan agama siapapun dia. Kalau ada misalnya tuan guru mengajak berprovokasi orang lain, mengajak menjelekkan orang lain, mengajak menghina orang lain, mengajak merendahkan orang lain, maaf, jangan ikuti tuan guru seperti itu, karena tidak baik. Tapi kalau ada orang, seorang ustadz, tuan guru mengajar pelunggu yang baik, dari manapun latar belakangnya, apapun organisasinya, tapi kalau dia baik mengajar pelunggu, ikuti dia. Karena hanya satu standar kita, yakni standar kebaikan. Dari manapun sumbernya kebaikan itu, siapapun orang yang menyampaikan kebenaran itu, silahkan. Tapi kalau siapapun yang menyampaikan kesalahan, kebatilan, mengajak perpecahan, mengajak permusuhan, anak siapapun dia, mau anak tuan guru, mau tuan guru, mau ustaz, maka la ta'atu li makhluk fi maksiatil khaliq. Dia tekanggo taat lek makhluk sing ngajarang kita kesata. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Nabi Nuh mengingatkan anaknya, kemudian sampai Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik, ya bunayyarkam ma'ana, anakku naik bersama kami. Tetapi karena dia tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada orang tuanya, justru Allah menghancurkan dia. Itu salah satu contoh. Siapapun kita, kalau tidak baik, pasti itu akan kita ditenggelamkan oleh Allah. Siapapun kita, pasti juga akan dimurkai oleh Allah. Anak Nabi salah, Allah letakkan keadilan menghukum anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut salah, ditenggelamkan oleh Allah. Ini keadilan yang Allah tegakkan, karena sumber kebenaran yang hakiki, sumber kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran milik Allah. Al-haqqu min rabbik. Jangan kita membalikkan sebuah kebenaran menjadi kesalahan. Papah dengan kena kesalahan, papah dengan salah terkenaan, amburadul mengenai pun tidurnya. Maka alam ini bisa bergoncang ketika hukum itu seperti itu. Nah, kita kembali lagi yang kedua. Apa yang menyebabkan amal-amal kita menjadi hancur dan berantakan? Yang kedua, qaswatul qulub, keras hati. Keras hati ini bisa menghancurkan kebaikan. Apa maknanya? Kata ulama menafsirkan kalimat ini. Yang dimaksud dengan qaswatul qulub adalah hati mereka tidak mau menerima kebenaran dari orang lain seperti tadi. Diajak melakukan kebenaran, diajak melakukan kebaikan, dia tentang kebaikan itu, dia tolak kebaikan itu, dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, dia menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain, sehingga tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Maka qaswatul qulub itu akan bisa meluluhlantahkan dan menghancurkan amal-amal kita. Maka bagaimana hati kita supaya lembut, supaya tidak keras hati kita? Allah memberikan tip. Apa tip yang harus kita lakukan biar hati ini tidak keras? Karena hati ini berbolak-balik. Hati ini selalu terus-menerus berbolak-balik. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di dalam agama, wa ta'atik, dan di dalam ketaatan. Maka Allah memberikan tip. Yang pertama adalah zikir. Lembutkan hati ini dengan selalu beristighfar. Makanya Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 4 orang. Bertanya masing-masing 4 orang itu lain-lain pertanyaannya. Yang pertama bertanya, wahai Imam, saya ini udah puluhan tahun tidak punya anak, bagaimana solusinya Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Datang lagi orang yang kedua, wahai Imam, saya jualan kurang laris, itu saya jual sulit laku. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab,
istighfarlah. Datang orang yang ketiga, wahai imam, di kampung kami terjadi musim kekeringan, air susah. Kemudian bangkat kami bebela, tanaman tetalatan bebek mati, tanaman kami mati. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, istighfar. Datang lagi yang keempat, wahai imam, saya menanam buah-buahan, sulit sekali berbuah, sulit, banyak buahnya, banyak yang mati. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Mendengar 4 pertanyaan dijawab oleh satu jawaban yang sama. Seorang murid bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, dengarku dengan beketahuan lesidah. Saya dengar orang bertanya sama pelungguh dengan 4 model pertanyaan, tapi kenapa engkau jawab dengan satu jawaban dari 4 pertanyaan itu? Imam Hasan Al-Basri lalu menjawab, wahai muridku, bukan saya yang menjawab, tapi Allah sudah menjawab di dalam suratmu. Apa jawaban Allah di situ? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Di ayat sebelumnya itu diperintahkan beristighfar oleh Nabi Nuh kepada pengikutnya. Maka orang istighfar itu, kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan. Maka pertanyaan yang pertama tadi, ada orang yang kekeringan. Kalau dia istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan. Maka tanah-tanah yang kering tadi, tanah-tanah yang tandus tadi akan berubah menjadi subur. Lalu wahai imam, tadi ada orang yang kemudian jualan susah lakunya, sulit mendapatkan uang. Maka beliau jawab, oyumdidkum bi amwal. Jikalau engkau beristighfar itu, maka Allah tambahkan harta bendamu, maka Allah tambah uang-uangmu, maka Allah tambah realmu, tambah rupiah, tambah yen, dan segalanya. Itu jawabannya. Kemudian yang ketiga, wahai imam, tadi ada orang bertanya, sulit untuk punya anak. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan anak, wa banin, Allah akan berikan keturunan. Jadi itulah jawaban dari Allah. Ternyata semua persoalan bisa terjawab dengan istighfar, Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi kekeringan, istighfar. Orang tidak punya anak, istighfar. Susah ada uang, istighfar. Ada bencana-bencana, musibah-musibah yang terjadi, istighfar. Ternyata istighfar ini universal dari segala aspek kehidupan manusia untuk membangun sebuah negara dan bangsa. Kalau penduduknya banyak istighfar, maka bangsa dan negara itu akan makmur. Karena apa? Para penduduknya ingat akan kesalahannya, ingat akan dosa-dosanya kepada Allah, sehingga mereka bergelinang air mata bertaubat kepada Allah. Dan itu dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini jawaban telak dari Allah kalau kita melihat bumi ini makmur. Bumi ini gemah ripah loh nyenawi. Dunia ini subur makmur. Allah memberikan literasi, Allah memberikan kurikulum, Allah memberikan indikator. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, sekiranya, kata Allah, penduduk bumi, penduduk masing-masing negeri, penduduk masing-masing negara, penduduk masing-masing bangsa, penduduk masing-masing daerah, amanu wattaqau, dia beriman, bertakwa, lapatahna alaihim barakatim minas sama. Ya Allah, Allah bahkan bukakan pintu-pintu langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dibuka pintu-pintu langit oleh Allah. Kemudian setelah dibuka, apa yang Allah turunkan?
Allah turunkan keberkahan dari pintu-pintu langit menembus bumi ini, dan di bumi manapun akan subur tumbuh tanaman-tanaman yang subur, buah-buahan yang lebat buahnya, sayur-mayur yang melimpah ruah, seperti diabadikan oleh Allah pada satu negeri di zaman itu yang diabadikan oleh Allah, yang satu-satunya pada saat itu mendapatkan gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri Sabah. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Sabah. Di situ Allah memviralkan satu negeri yang pernah berjaya di atas permukaan bumi ini. Di dalam Al-Quran ada beberapa negeri yang disebut oleh Allah. Ada Makkah disebut oleh Allah, kemudian ada Mesir disebut, kemudian ada negeri Sabah disebut, ada Romawi disebut juga dalam Al-Quran, makanya disebut dengan surat Rum. Kemudian ada Persia, yang dulu namanya Persia, sekarang namanya Iran, kemudian namanya Teheran. Itu negeri-negeri yang disebut. Kemudian ada kaum-kaum hebat yang disebut oleh Allah, orang-orang yang kekar tubuhnya, orang-orang yang hebat melukis batu-batu, mengukir batu-batu. Ada namanya kaum Ad, ada namanya kaum Samud. Itu bangsa-bangsa besar saat itu. Belum ada bangsa-bangsa lain di dunia sudah mampu mengukir. Kalau sekarang kita lihat orang mengukir itu, ini belakangan kalau zaman modern. Dulu ribuan tahun itu sudah muncul orang-orang hebat di negeri itu, yang disebut oleh Allah negeri Samud. Kemudian ada kaum Ad, kemudian ada kaum Ad, kaum Samud. Di situ disebut oleh Allah ada kaum Madian. Ini orang-orang hebat, batu-batu diukir, coba bayangkan. Kemudian dia membuat tempat-tempat berteduh dengan meletakkan batu-batu, mengatur batu-batu tersusun. Coba lihat piramid yang di Mesir itu. Itu termasuk keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Udah ada, tapi karena mereka apa? Kaum Nabi Soleh. Dulu ada kaum Samud, kaum Ad di situ. Wih, luar biasa hebatnya. Sampai dia minta Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Wahai Nabi Allah Soleh, jikalau memang engkau seorang Nabi utusan Allah, pasti engkau diberikan mukjizat, pasti engkau diberikan kelebihan oleh Allah. Tolong hadirkan mukjizatmu. Bisakah dari sela-sela batu ini akan muncul seekor unta, yang kemudian dari unta itu akan melahirkan air susu yang banyak. Nabi Soleh orang yang sabar, orang yang taat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Muncullah seekor unta dari sela-sela batu. Setelah muncul, dia minum satu kolam, habis diminum dengan unta ini. Kenapa demikian? Supaya air susunya bisa menghidupi satu kampung, kaum Madian di situ, kaum Ad di situ. Pesan Nabi Saleh, kaumku, jangan kau bunuh ini onta, jangan kau sakiti ini onta, biar hidup kalian nyaman, biar hidup kalian damai. Kau boleh mengambil protein, kau boleh mengambil gizi-gizi dari susu onta ini. Tapi dasar kaum Samud, udah dikasih anugerah oleh Allah, kenapa ada seorang kemudian membuat sayembara, siapa yang mampu membunuh untanya Nabi Soleh bakal dikasih hadiah. Baru selesai diingatkan oleh Nabi Soleh, jangan kau bunuh ini unta, karena ini sumber penghidupan kalian. Kalian mau peras susunya siang dan malam, dah habis-habis, kata Nabi Soleh. Gila banget itu orang. Disayembara terus dicari ontanya Nabi Soleh. Anak onta itu keliaran, akhirnya dibunuh secara sadis onta. Begitu dibunuh ini onta, mulai terjadi kekeringan, terjadi kelaparan. Mereka nggak lagi minum susu onta, mereka kurus kering karena tidak ada gizi yang masuk. Dalam situasi kondisi mencekam seperti itu, Allah mendatangkan petir, Allah mendatangkan gempa, memusnahkan, meluluhlantahkan. Itu kenapa? Karena kita mengingkari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Itu ngeri Bapak Ibu. Makanya suatu bangsa, suatu negara akan jaya, akan makmur, akan tegak, kata Allah, bila mana suatu penduduk itu kembali ke agama. Lebih-lebih kita di Lombok Timur ini mayoritas Muslim.
Di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk 5,6 juta. Kalau kita di Lombok Timur 1,5 juta. Penduduk Indonesia 280 juta. Negara di dunia ini ada 195 negara. 2 tidak termasuk PBB, Iran dan Tahta Suci. Negara terbesar di dunia India. Kemudian disusul dengan Cina, disusul dengan Amerika, kemudian disusul dengan Indonesia. Indonesia mayoritas muslim terbesar di dunia. Kita Lombok Timur dikenal secara umum Lombok dengan 1000 pulau masjid. Hanya dengan kita kembali ke agama, maka saya yakin Lombok Timur ini akan menjadi pilot proyek di seluruh daerah di Nusantara ini. Kita semua 15 menit ada waktu. Pol PP ngumumkan, Bapak Ibu, 15 menit lagi ada waktu zuhur. Mari kita tinggalkan aktivitas dunia, kita kembali ke Allah. Saya yakin Lombok Timur di seluruh pelosoknya, dari ujung Sembalun sampai ujung Sekaroh akan terjadi kemakmuran dan akan terjadi kedamaian. Di semua instansi pagi-pagi jam 8 semua sholat duha, para pegawai sholat duha. Nanti mau 20 menit atau 15 menit di seluruh instansi, di situ ada pengumuman, ada loudspeaker di jalan, di pasar, ada suara-suara azan yang tampil di pasar, suara-suara azan di sepanjang jalan ini ada loudspeaker kayak di Mekah. Wih, loudspeakernya berapa kilo itu. Kemudian kita lihat di Aceh, di sepanjang jalan ada Asmaul Husna. Begitu ada waktu 15 menit semua tutup toko. Alangkah hebatnya kita di Lombok Timur ini, dan akan menjadi daerah Darussalam, daerah keselamatan. Kita ini bisa melakukan itu karena mayoritas muslim. Kalau bisa diterapkan seperti itu 20 menit atau 15 menit sebelum ada waktu, seluruh instansi, anak-anak sekolah, jangan ada kegiatan sekolah, mari rame-rame kita bersujud di hadapan Allah. Maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Tidak canggung-canggung Allah akan bukakan semua keberkahan di bumi ini. Dari pemerintah sampai rakyat terbawah, makmur hidupnya. Orang pergi ke sawah tenang, pergi ke pasar tenang, pergi ke mana-mana. Kenapa? Allah letakkan kesuburan di seluruh persada Lombok Timur ini. Kalau kita mau mengacu kepada ayat yang tadi, tidak ada kita yang sengsara, tidak akan ada kita yang terimajinalkan, yang susah hidupnya. Untuk membangun sebuah peradaban itu, seperti Nabi mengembalikan manusia ke agamanya, mengembalikan manusia kembali menata hidupnya, mengenal Allah, baru Allah akan persembahkan apa yang diinginkan oleh manusia. Karena Allah sudah janji di dalam surat At-Talaq, Allah sudah janji. Apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang hari ini kita sulit BBM, yang hari ini kita sulit ekonomi, tapi kalau solusinya kita jalankan seperti mana Allah mengingatkan kita kembali ke Allah, bertakwa, kemudian beriman, bertakwa, maka seluruhnya tuntas. Bukankah Allah yang menjamin, yang mengadakan segala apa yang ada di bumi? Bukankah Allah yang memberikan bagi manusia semuanya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya dari Allah. Semuanya sudah diatur. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian telah selesai sholat, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi ini, cari rezeki, cari anugerah Allah di mana-mana di pelosok bumi ini, cari, jangan diam, jangan tidur, jangan berpangku tangan, carilah anugerah Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Itu spirit Islam. Islam tidak membiarkan kita berpangku tangan, karena bahaya kalau muslim itu miskin, bahaya kalau orang Islam itu miskin. Kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufra. Kadangkala suatu kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kafir. Makanya banyak orang yang menjual agamanya. Tipe manusia di dunia ini ada 4, kata Nabi. Yang pertama, ini diingat, manusia itu terbagi menjadi 4. Pertama, ada orang yang susah hidupnya di dunia tapi bahagia di akhirat.
Lalu tipe yang kedua, ada yang bahagia hidupnya di dunia tapi susah di akhirat. Yang ketiga, ada orang yang susah hidupnya di dunia, susah juga di akhirat. Ini namanya celaka 12. Udah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Iku ngapain di dunia? Lalu yang keempat, kata Nabi, ada yang bahagia hidupnya di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang kita jemput. Ini yang harus kita buru, Bapak Ibu. Sebagaimana pelunggu memburu uang. Pagi uang, siang uang, malam uang. Kepala orang terlihat uang, telinganya orang kayak uang. Nah, ini yang celaka 12. Di dunia susah, di akhirat susah. Ada orang bahagia di dunia, susah di akhirat. Ada orang susah di dunia, di akhirat bahagia. Masih mending kita miskin tetapi di akhirat bahagia. Tapi alangkah hebatnya di dunia kita bisa nikmati dunia ini sebagaimana pesan singkat dari Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Burulah anugerah Allah di akhirat, burulah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Tuh, coba suruh nih temburu akhirat si Allah Ta'ala, lalu enggak lupakan dunia. Karena kita di dunia punya tanggung jawab. Ada anak yang butuh makan, ada istri yang butuh uang, ada keluarga yang butuh kenyamanan, ada yang butuh makan minum, sandang, papan, pangan. Kita tidak boleh melulu zikir lengan kelewat sampai kelewat malam. Balak di tenda si Allah Ta'ala. Dulu ada sahabat, dia bilang begini, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah dan akan saya terus beribadah siang dan malam. Tidak menikah, beribadah siang dan malam. Ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu. Saya ini Nabi menikah, saya ini Nabi juga tidur, saya ini Nabi istirahat. Jangan kau ibadah sehari suntuk, semalam suntuk, itu tidak boleh. Ada hak anak-anak, ada kewajiban kita sebagai seorang suami kepada anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maknanya pelihara dirimu? Pelihara hatimu, pelihara lisanmu, pelihara aktivitasmu. Terus kemudian Allah jawab ayat ini, qul yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian pada suatu masa jikalau kalian meninggalkan keturunan yang lemah, kata Allah. Yang pertama, lemah imannya. Yang kedua, lemah pendidikannya. Yang ketiga, lemah ekonominya. Yang keempat, lemah kesehatannya. Kalau ada di antara keluarga kita 4 yang lemah, hancur berantakan kita hidup di dunia. Ini yang tadi disebut oleh Nabi, susah di dunia, susah di akhirat. Apa yang kita kerjakan kalau begitu di dunia ini? Di dunia enggak senang, di akhirat enggak senang, maka menjadi malapetaka. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, tinggal 3 menit. 1 bisa selesai. Ini belum habis 6 gitu ya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan amal-amal kita musnah? Tulul amal, panjang angan-angan. Sebelur orang ini dengan hayal untuk mudahan kaya kesugi lagu ngomong dia mulai pegawai. Mudah-mudahan keselamat dunia akhirat lagu sandalnya di luar ketemu di masjid. Gunung Rejani nyebawa tahe masjid si bawa dia nebedi undak-undak. La ilallah sang dia nebut tahe. Ngombe yang pendhidup teh ngenilalok jadi manusia. Renjani sampai genep petuk elak tetahe. Orang bukit penyesalan. Tetahe atas terturun susah malap lah terpaksa tahe ndol-ndol elak. Masjid ini dina bede gunung-gunung. Ndara unda-unda ke rina bejengkak. Tapi karena memang hidayah itu sulit. Itu namanya tulul amal. Hayalan aja meratas Rinjani. Lagu sekit-sekit denara bau tuntas.
melengkum ya mercoswar kena lagu ndek na bau marak bahasa Kelayu atasan pundakna si otakna menua atasan pundak si otak aja beruan onta wah itu pada pentelikeun. Ini namanya tulul amal, menghayal kelas kakap. Katanya berjanji sama Allah gini, ya Allah, kalau saya kaya, saya rajin ke masjid, dikasih kaya oleh Allah. Lagi dia minta, ya Allah, kalau saya sehat, weh, bakalan saya tidak meninggalkan sholat. Udah dikasih kaya oleh Allah, dikasih sehat, tak ada sandal jepitnya kelihatan di masjid. Kemana dia? Baru dia sakit datang, kata Allah, kan pengen yang kumpe mun basa dasar kong pengkurake ya penggetonono duka. Masya Allah. Jadi jangan kita jadikan Tuhan itu seperti daun pisang. Apa maknanya? Dikala hujan kita ambil itu potong daun pisang, kemudian kita pakai broyong bahasa Kelayu apa bahasa deh? Broyong kita pakai berteduh. Tahu-tahu setelah habis hujan lalu kita campakkan. Dalam Al-Quran kata Allah, ada orang-orang yang sakit, yang lemah, minta sehat, kemudian minta kuat. Begitu saya kasih kuat, kata Allah, begitu saya kasih sehat, begitu saya kasih kaya, tahu-tahu lari lagi. Waduh, kah entak tene julu semua wah Isa. Mudah-mudahan kita sehat semua Bapak Ibu ya. Jangan menghayal Bapak, jangan tulul amal, bisa berantakan ini amal kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu waliyut taufiq. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.